Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Nurjanah SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu B2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2518826 pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 yang akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pembelajaran teks fiksi dan non-fiksi kelas 5 fase C. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana hari ini? Sudah sabar? Sudah. Sebelumnya kita stay dulu biar semangat ya.
non-fiksi dan teks fiksi. Kalian pasti sudah pernah mendengarnya kan? Nah, itu cerita fiksi dan non-fiksi. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai apa itu cerita. Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Kamu pasti pernah kan bercerita sama teman atau keluargamu, misalnya tentang pengalamanmu saat liburan. Nah, cerita ada dua macam, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau hayalan orang yang membuat cerita fiksi tidak membutuhkan orang-orang dalam kehidupan nyata. Ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulis. Contoh cerita fiksi yaitu cerita fabel atau cerita tentang hewan seperti si Kancil dan Buaya, Mama Putih, dan lain-lain. Lalu ada juga cerita fiksi yang tokohnya bukan hewan seperti Putri Salju, Timun Mas, dan masih banyak lagi. Jenis cerita yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata. Cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi. Dalam pembuatannya, biasanya cerita non-fiksi membutuhkan kata-kata dan data agar isinya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh cerita non-fiksi yaitu cerita tentang kisah hidup seseorang, seperti Beauty yang berisi perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie. Selain itu, ada juga cerita tentang sejarah dan buku pelajaran. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian sudah bisa membedakan bukan antara cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Kira-kira apa perbedaannya ya? Pertama, cerita fiksi merupakan cerita buatan manusia yang idenya berasal dari imajinasi penulis, sedangkan cerita non-fiksi berdasarkan data-data yang ada di kehidupan nyata. Perbedaan yang kedua yaitu cerita fiksi bersifat imajinatif atau hayalan. Kalau cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi yang menceritakannya. Perbedaan dari segi bahasa, cerita fiksi menggunakan bahasa biasa, sedangkan cerita non-fiksi menggunakan bahasa lugas atau bahasa yang sebenarnya. Terima kasih ya sudah menonton. Sudah mengerti kan tentang cerita fiksi dan non-fiksi? Jenis-jenis teks fiksi dapat membuat pada buku cerita anak, cerpen, dan novel dongeng komik dan fiksi. Ciri-ciri buku fiksi adalah hayalan, bahasa kognitif, kebenaran bersifat relatif, tidak baku. Hayalan adalah hasil karya manusia yang keluar dari pikiran manusia. Ya, fiksi teks yang membuat informasi tentang suatu hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk memberi informasi kepada
Informasi yang disampaikan berupa fakta itu apa ya? Non-fiksi. Disampaikan sesuai dengan imajinasi manusia. Itu fiksi. Contohnya seperti dongeng. Teks yang fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi berdasarkan fakta dan data, bersifat informatif, bahasanya lugas, relatif, tujuannya memberikan informasi yang nyata. Cerita karangan bersifat khayalan, imajinasi, bahasanya biasa. Itu termasuk tujuan menghibur pembaca. Itu teks fiksi. Contoh teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi adalah contohnya berita, deskripsi. Coba baca prosedur, iklan, eksplanasi, laporan hasil pengamat, laporan percobaan, usulan, pidato, tanggapan, diskusi. Apalagi yang tidak tertulis boleh juga. Persuasi, surat. Contoh teks fiksi, cerita fantastis, cerita rakyat, drama, narasi, kisah. Termasuk dalam cerita rakyat apa aja? Dongeng paling mudah. Dongeng itu cerita rakyat, paling mudah cerita rakyat kan? Tapi itu termasuk teks fiksi. Cerita si kancil termasuk apa, Rek? Teks fiksi. Mengenai informasi teks fiksi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat ditentukan dengan cara menggali informasi teks. Berikut cara menggali informasi dari teks. 1. Membaca teks, menjawab pertanyaan, membaca bersama teks yang disediakan dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Membuat peta pikiran, menentukan pikiran utama dari setiap paragraf yang terdapat pada teks. Membuat peta pikiran, menentukan pikiran utama dari paragraf yang terdapat pada teks. Itu cara menggali informasi tentang teks non-fiksi. Mengerti, Dek?
cerita kalimat tentang non-fiksi apa fiksi? Non-fiksi. Berarti ini kalimat yang nyata. Benar-benar kampung itu ada dan bisa hidup di ini cerita fiksi. Cerita fiksi ini kalimat tentang fiksi. Rehan jawab baca kalimatnya. Kamu Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di kebun Pak Musa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik air mulai membanjiri matanya. Ia tersembunyi tangan sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang terdongker di dan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil? Kakiku terangku, aku lalu aku jatuh. Jawab kelinci kecil sambil menangis kesakitan. ini adalah cerita tentang fiksi. Mungkinkah kecil bisa berbicara? Tidak. Ini berarti cerita khayalan manusia. Karangan manusia. Itu untuk menarik si pembaca. Serba-serbi kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia kecil yang berbulu halus, berkaki 4, memiliki ekor pendek dan kumis serta telinga yang panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ada sekitar 30 jenis kelinci yang hidupnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Beberapa jenis kelinci merupakan kecil sekitar 20 cm dengan berat kurang dari 1 kilogram. Itu serba-serbi kelinci itu cerita